Pemirsa, kasus video asusila yang menyeret nama Gisela Anastasia dan Michael Yuki Nobu de Freitas masih berlanjut hingga saat ini. Gisel dan Nobu juga masih menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, sidang perkara terkait kasus video asusila pun direncanakan akan digelar kembali pekan depan. Masih sama Mbak, masih seperti kemarin. Datang tanda tangan kalau kita hadir gitu. Wajib lapor aja. Kita pokoknya setiap Senin Kamis ya. Nah, cuman memang kalau ada kayak keperluan banget, kayak pekerjaan yang kayak kemarin mesti syuting ke Anyer kita juga kasih surat, kasih permohonan pemberitahuan gitu. Selalu sudah berkoordinasi kok gitu. Bukan yang tiba-tiba gak datang sendiri gitu. Hari ini aku ditemani wajib kuasa hukum aku sama Mbak Ivana, dan wajib lapor hari ini tetap kayak biasa, nggak ada sesuatu yang gimana, tetap kita jalani aja kewajiban ini. Ya, dalam sidang nanti, Gisel akan dihadirkan sebagai saksi di sidang dua terdakwa penyebar video asusila mirip dirinya, MN dan PP. Namun karena satu dan lain hal, Gisel berencana tak hadir sebagai saksi, lantaran ada urusan lain yang tak bisa ditunda. Usai wajib lapor, Gisel pun mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna mengajukan permohonan penundaan. Ya, hari ini mengajukan permohonan untuk penundaan sebagai saksi ya. Di sidang yang kasus di sidang yang perkara penyebar kemarin. Udah, gitu aja. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjutnya, biar dijelaskan. Ada dengan Bapak yang bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Emang kenapa Mbak menunda Mbak? Pada hari ini Gisel melayangkan surat panggilan untuk acara sidang pada minggu depan. Karena Gisel minggu depan itu ada keperluan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Itu saja. Berarti ditunda sampai kapan Pak? 1 minggu kan minggu depan. Minggu depan. Kan sidangnya kemarin, tunda minggu depan. Berarti tapi minggu selanjutnya akan hadir. Nanti dilihat perkembangannya selanjutnya ya. Apakah mau dipanggil lagi atau tidak? Seperti itu. Sidang video asusila berdurasi 19 detik ini memang telah berlangsung sebelumnya. Diketahui kasus ini bermula dari beredarnya video asusila di media sosial. Polisi kemudian menetapkan 2 tersangka penyebar yakni MN dan PP. Selanjutnya Gisel dan Nobu juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun mereka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Terdakwa MN dan PP telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan selanjutnya akan diadakan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi termasuk Gisel. Itu kita masih koordinasi ya, Mas? Mau komunikasi? Iya, masih komunikasi cari juga. Informasi. Jadi mau ke sana tetap. Ini lagi mau dicari tahu dulu juga. Nah, yang terbaik aja, yang mengikuti prosedur aja sih, Mas. Itu seperti apanya. Sama-sama berstatus tersangka dan juga menjalani wajib lapor, namun pihak Nobu justru mengungkap hingga saat ini belum ada panggilan dari Kejari. Mungkinkah hal itu lantaran Nobu tak tahu apa-apa soal perekaman dan penyebaran? Yang pasti, pengacara Andreas Nahot Silitonga sebagai kuasa hukum MN dan Roberto Sihotang sebagai kuasa hukum PP berharap Nobu dan Gisel hadir sebagai saksi dan menceritakan fakta sebenarnya. Pasalnya, MN dalam video asusila yang disebarkan secara masif itu tak menjudge Gisel sebagai pemeran wanita. Tapi ia justru bertanya pada netizen, apakah benar perempuan dalam video yang menghebohkan itu adalah Gisel? Di sisi lain, terdakwa PP malah tak menyebarkan video, melainkan hanya mengcapture gambar video di akun Instagramnya. Andreas dan Robertos merasa klien mereka tak pantas dihukum 12 tahun penjara karena mereka mendapatkan video asusila itu dari grup WhatsApp, bukan dari HP Gisel yang hilang. Lalu benarkah Gisel menuding PP dan MN memperoleh data dari HP-nya? Karena kasus ini sebetulnya seperti yang teman-teman juga ketahui sifatnya tertutup. Jadi kami pun sebagai tim penasihat hukum harus menghargai pengadilan
ya yang sudah menentukan bahwa kasus ini akan diperiksa secara tertutup. Cuman yang telah disampaikan kepada kami bahwa memang itu tidak ada kesatuan niat lah. Itu udah sangat clear sekali kalau bisa saya sampaikan bahwa di dalam dakwaan pun sebenarnya tidak ada kesatuan niat dari klien kami maupun dari PP itu sendiri. Karena klien kami pun tidak memiliki akses sebenarnya ataupun kekuasaan untuk mengambil alih akun media sosial yang dipakai oleh PP. Ya, nanti di situ akan terlihat lah, akan sangat clear sekali. Klien kami bukan orang yang pertama kali menyebarkan, walaupun betul secara undang-undang tidak menyebutkan yang menyebar pertama lalu menyebar berikutnya tidak dipidana. Itu tidak. Kalau itu kami mendukung undang-undang. Tetapi harus kita tarik secara garis merahnya adalah hubungannya klien kami dengan Gisel tidak ada. Sehingga memang tidak ada niat untuk mau menghancurkan ataupun merusak martabatnya dari Gisel. Namanya masih anak remaja ya, masih baru-baru lulus sekolah. Jadi dia mungkin ingin supaya ya terkenal, tetapi caranya tidak baik. Namun bukti dan keterangan saksi pada agenda persidangan berikutnya nanti akan kita gali lebih dalam. Kurang lebih seperti itu. Ya, nunggu dari jaksanya juga sih, belum ada kabar dari jaksa. Mungkin nanti kalau memang sudah ada kabar, mungkin kalau sesuai jadwal dengan Nobu bisa hadir, pasti Nobu akan hadir. Gitu. Menghadapi persiapannya sendiri, ini udah masuk pokok persidangan sendiri gitu. Nah ini gimana persiapan dari Nobu sendiri mungkin bersama tim kuasa hukum? Mungkin nggak ada persiapan apa-apa ya, nggak ada persiapan yang khusus atau gimana. Ya, kooperatif aja kita. Yang terbaik aja, yang mengikuti prosedur aja sih Mas, gitu seperti apanya. Tapi siap untuk memberikan kesaksian nanti ya di persidangan. Pokoknya kalau Gisel mah ya sesuai dengan prosedurnya aja. Misalnya diminta seperti apa ya kita ikutin aja. Tapi sudah pernah ketemu dengan penyebarnya sendiri? Belum pernah. Nanti kalau ketemu di persidangan mungkin ya apa yang bakal? Ya nggak ngapa-ngapain, mau ngapain. Ya kalau ketemu ya ketemu aja.